Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Pada episode ini kita akan mengulik Injil Lukas pasal 2 ayat 8-20 dengan tema Jangan takut, tetap hidupi keseharianmu. Untuk mengulik tema ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Arianus Larosa. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Baik selalu. Lama tampaknya tidak mengulik Alkitab ya Pak? Iya. Lagi melalang buana ke acara yang lain. Baik. Baik. Terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber di Ngulik Alkitab episode ini. Iya. Para sahabat, Bapak Pendeta Arianus Larosa adalah Direktur YKB GKI yang membawahi YKB GKI Media dan juga YKB GKI TV. Para sahabat yang baik, acara Ngulik Alkitab ini disiapkan untuk menjadi sarana kita belajar bersama. Kita mendalami apa yang dikatakan kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat, dengan senang hati kami undang untuk terlibat secara interaktif dalam acara ini, bertanya maupun memberikan komentar di chatroom yang tersedia. Seperti biasa, sebelum kita mengawali ulikan kita akan berdoa, dan doa ini dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu di hari-hari menjelang Natal ini kami tetap dapat kesempatan untuk kembali belajar dari kitab suci. Biarlah apa yang akan kami percakapkan dalam Ngulik Alkitab kali ini boleh sungguh-sungguh menolong kami untuk merayakan, merespons berita Natal itu, supaya dengan demikian meskipun kami masih berada di tengah-tengah pandemi, kami boleh tetap tak kehilangan sukacita dan boleh terus menikmati kegembiraan dan damai yang hadir dalam peristiwa Natal itu. Sertailah seluruh para sahabat di YKB GKI TV yang bersama-sama dengan kami, yang belajar bersama dengan kami dalam acara ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Para sahabat, saya akan bacakan Lukas pasal 2 ayat 8-20 dari studio. Dan para sahabat juga semoga sudah siap dengan Alkitab masing-masing. Injil Lukas pasal 2 ayat 8-20 demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saya langsung ke Pak Pendeta. Jangan takut. Itu adalah
kalimat pertama yang disampaikan atau keluar dari mulut malaikat ketika hendak menyampaikan berita kesukaan kepada dunia. Itu dicatat dalam ayat 10 yang barusan saya baca tadi. Pertanyaan saya nih Pak, mengapa harus dimulai dengan jangan takut? Kenapa bukan bergembiralah, bersukacitalah? Kan lebih enak dengannya Pak, lebih positif, lebih semangat. Kenapa harus jangan takut? Apa maknanya Pak? Ya, kalau tadi kita lihat dari teks kan memang kedatangan malaikat itu memang menimbulkan ketakutan. Ya, kalau orang lagi takut tiba-tiba dia bergembiralah, agak sukar ya. Ya, lagi ketakutan, gembira dong kamu gimana? Agak. Jadi merespons apa yang sedang dialami oleh para gembala yang didatangi itu. Tetapi sebenarnya pada hemat saya kita bisa melihat ini dengan lebih luas lagi karena begini. Saya kira ketakutan itu adalah sesuatu yang merupakan bagian dari kisah hidup manusia di dunia ini. Apalagi sekarang kita di masa pandemi, bermacam-macam ketakutan muncul ya. Ketakutan terpapar, ketakutan orang kita cintai terpapar, ketakutan pekerjaan kita hilang, ketakutan penghasilan kita berkurang dan sebagainya. Jadi memang ketakutan itu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dan pada waktu itu ketika teks ini lahir begitu disampaikan, memang dunia atau orang-orang di sekitar para gembala itu memang sedang dicengkeram oleh sebuah ketakutan tertentu. Masyarakat Yahudi sedang berada dalam ketakutan yang besar sebenarnya. Mengapa? Mereka berada dalam cengkeraman penjajah Romawi yang dapat saja sewaktu-waktu mengeluarkan perintah untuk misalnya menghancurkan. Kita tahulah ya, kita punya pengalaman sebagai orang yang dijajah. Ya, bukan kita sih, para orang tua pendahulu kita. Nah, jadi lebih lagi karena orang Yahudi pada waktu itu, masyarakat Yahudi berada dalam pimpinan seorang yang bernama Herodes yang terkenal sangat kejam dan tidak segan-segan membunuh siapapun yang ia curigai dapat mengancam kekuasaannya, dan itu bisa tanpa alasan, hanya karena dia merasa khawatir saja dia bisa bunuh ya. Ia bahkan pernah membunuh istrinya sendiri karena kekhawatiran istrinya akan mengambil kekuasaannya. Ibunya Alexandra dia bunuh juga. Anak-anaknya laki-laki Antipater, Alexander dan Aristobulus dia bunuh juga. Bahkan ada kisah yang mengatakan bahwa ketika dia mau mati, dia memerintahkan bahwa semua pejabat harus dibunuh dan dikubur bersama-sama dengan dia. Udah mau mati juga, dia tidak ingin ada orang yang mengambil kekuasaan. Jadi memang pada waktu itu ada fakta historis yang membuat orang memang berada dalam ketakutan ya. Tetapi saya kira bukan hanya itu, bukan hanya karena pada waktu itu, tapi karena saya sudah katakan tadi, kita ini manusia yang memang terus-menerus dikejar-kejar oleh yang namanya ketakutan. Orang dari dulu sampai sekarang dan mungkin sampai akan datang, ketakutan akan terus mengejar kita. Saya kasih nih contoh nih. Ketika seorang bayi lahir, apa yang pertama dilakukan bayi ketika lahir? Nangis. Mengapa ya nangis? Nah, konon katanya, mengapa? Karena ada ketakutan karena perbedaan yang sangat kontras antara kenyamanan yang ada di dalam rahim ibunya dengan suhu yang pas, ya. Sekarang tiba-tiba lahir, kalau ia lahir di rumah sakit mewah berarti suhunya kedinginan tuh. Ya, saya tahu betapa dinginnya ruang bersalin. Saya masuk 3 kali saya ke dalam ruangan itu ketika anak kami lahir, dingin luar biasa. Kalau ia lahir di tempat yang tidak ada AC, kepanasan. Ya, jadi keluar dari kenyamanan, lahir sudah ada ketakutan tertentu. Lalu ketika dia bertambah besar, dia punya adik. Apakah itu lalu dikatakan, oh sekarang dia udah nggak takut lagi karena udah ada teman? Enggak. Ada ketakutan yang baru. Ia takut tersaingi. Apalagi kalau orang tua tidak baik dalam mengatur. Biasanya kan kalau orang yang baru lahir tuh diperhatikan terus, yang besar diabaikan. Bertambah besar, masuk sekolah, takut nilainya jelek, takut nggak naik kelas. Ya, udah naik kelas takut nggak lulus. Ya, udah lulus takut nggak dapat sekolah yang bagus.
Ya. dapat SMP yang bagus, SMA yang bagus. Udah itu takut, udah lulus SMA takut nggak dapat universitas yang bagus. Ya. Udah lulus universitas Kerja. takut nggak ada kerja. Udah dapat kerja takut di PHK. Ya. Kalau terus saja bekerja bagus, apa? Pensiun, takut pensiun, ya. Kalau terus pensiun lewat apa lagi? Takut mati. Jadi artinya kan sebenarnya ketakutannya terus menerus, Iya. ya. Atau kita ambil jalur lain deh. Orang anak muda, laki perempuan ketika sebagian besar ketika bertumbuh dewasa kan ada yang khawatir nggak dapat pacar. Ya. Ya, makanya kadang-kadang kalau orang itu melakukan apa hal-hal yang atraktif supaya diperhatikan, ya. Takut nggak dapat pacar. Udah dapat pacar? Takut putus. Takut putus. Ya. Oke lah, sebelum menikah. Udah menikah takut apa? Takut nggak punya anak. Ya. Udah punya anak, takut nanti biaya hidupnya gimana? Ya. Ya. Udah terus anak besar, ya takut lagi anaknya mesti menikah, meninggalkan orang tua. Ketakutan Ya. terus menerus. Berlanjut. Ya, dan sekarang kita COVID-19. Ya. Banyak orang yang ketakutan mau nggak mau menghampiri kita. Apakah kita dikuasai atau tidak? Kita udah pernah bicara tentang Ya, itu. betul. Ya. Nah, dalam realitas semacam ini kalimat jangan takut itu adalah kalimat yang paling relevan. Itulah pernyataan yang dibutuhkan oleh siapapun ketika ia sedang berada dalam ketakutan semacam ini. Bayangkan sekali lagi dalam seluruh perjalanan hidup kita terus dikejar oleh hal-hal yang membuat kita takut, ya. Ini kalau kita lihat sekarang ini banyak orang loh, Pendeta Tika, yang takut kehilangan pekerjaan. Betul, Pak. Ya, karena perusahaan-perusahaan Ya. bangkrut. Kalau pegawai negeri sih asik lah. Ya. Apapun yang terjadi tetap Ya. nggak akan di PHK oleh pemerintah karena pemerintah menjamin mereka. Tapi para pegawai swasta ini ketar-ketir. Anak-anak muda di gereja saya lihat ada banyak yang kehilangan pekerjaan. Ya. Ya, dan itu anak-anak mengalami ketakutan karena perubahan-perubahan baru di masa pandemi, misalnya yang belajar via online, itu menimbulkan ketakutan baru. Nggak bisa mengerjakan, mengapa dia nggak punya gadget? Iya. Kalau punya gadget nggak punya datanya. Betul. Bayangkan kalau keluarga hanya punya satu, anaknya 3. Nah kalau terlambat menginput tugas, mungkin akan ada Nilainya berkurang. punishment, Ya. ya, ada nilai berkurang. Nah, sekali kita terus dikejar ketakutan dalam hidup ini, ya, dan karena itu dalam keadaan semacam ini, sekali lagi Tuhan tahu apa yang kalimat yang paling tepat. Jangan takut. Dan memang kalimat ini kalimat luar biasa. Bukan hanya saat Yesus lahir, ketika Yesus bangkit pun Jangan takut. kepada Maria, kepada apa kata mereka? Jangan takut. Nah, jadi sekali lagi, mengapa jangan takut? Karena ketakutan memang bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dan Tuhan mengatakan, jangan takut. Baik. Begitu. Jangan takut. Ya, ketakutan atau rasa takut adalah sesuatu yang memang ada pada diri kita. Terjadi sehari-hari dan mungkin sampai kadar tertentu rasa takut itu diperlukan untuk membuat kita aware dan bisa berhati-hati dalam kehidupan. Namun tentu bukan ketakutan. Rasa takut iya, tapi bukan ketakutan. Baik, penjelasan Bapak membuat saya bisa memahami bahwa betul, jangan takut ini memang sesuatu yang penting untuk kita dengar di tengah situasi yang diliputi ketakutan seperti kita sekarang, takut tertular, termasuk saya takut tertular dan saya takut keluar rumah, begitu. Nah, tapi apa jaminannya, Pak? Setelah kita mendengarkan malaikat berkata, Tuhan berkata, jangan takut. Apa jaminannya bahwa kata-kata ini akan ampuh untuk menghilenyapkan ketakutan dalam diri saya, bahwa saya tidak akan terpapar sebab saya tidak tahu seberapa lama lagi pandemi akan berlangsung, contohnya. Tidak takut bahwa keluarga saya akan tetap terpelihara baik, cukup dalam segala sesuatu selama pandemi ini. Dan setelah mendengarkan kata jangan takut ini, apa dasarnya bahwa kita memang nggak boleh takut lagi? Udah dengar Tuhan, jangan takut. Dan memangnya apa sih, Pak, yang mau dibawa malaikat ini? Tika, jangan takut. Nih, saya kasih sama kamu nih 100 juta atau 1 M. Jelas saya nggak takut, saya dapat sesuatu. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh malaikat, Pak? Oke.
Penjelasan Bapak ditahan dulu. Jangan sekarang, kita akan lanjutkan setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya, Pendeta Mestika Hulu, dan juga masih bersama narasumber kita, Bapak Pendeta Aryanus Larosa, dalam acara Ngulik Alkitab. Para sahabat yang baru bergabung, kami informasikan bahwa saat ini kita sedang mengulik Lukas pasal 2 ayat 8-20 dengan tema Jangan takut, tetap hidupi keseharianmu. Para sahabat kami undang untuk berinteraksi, berkomentar, ataupun bertanya di chat room yang tersedia. Saya langsung ke Bapak. Sebelum break tadi Bapak menjelaskan bahwa ada konteks Israel ini dicekam ketakutan situasi mereka, penjajahan, dan belum lagi Herodes juga yang bisa bertindak semaunya saja dalam melakukan bahkan pembunuhan tanpa alasan yang jelas begitu. Nah, ketakutan mungkin tidak dalam level yang sama, tetapi juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan saat ini ketika pandemi berlangsung, ada banyak yang kita pikirkan dan pelan-pelan juga rasa takut mulai menghampiri kita. Nah, saya ingin menanyakan kepada Bapak. Tadi di segmen pertama saya mengatakan bahwa apa jaminannya bahwa kata atau berita ini, jangan takut ini ampuh akan memberikan ketenangan pada kita di tengah segala situasi hidup. Lalu mengapa kita tidak perlu takut? Faktanya menakutkan. Kalau saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya penghasilan, kan betul Pak? Wajar saya takut, saya tidak punya apa-apa untuk membeli makanan, hal-hal yang pokok saja. Apa yang mau malaikat berikan, sampaikan sehingga saya memang ketakutan itu akan hilang dengan pernyataan itu. Apa artinya kata jangan takut dalam sebuah konteks atau realitas yang sesungguhnya memang mendatangkan ketakutan? Iya, ini pertanyaan yang menggugat relevansi kan. Ini ketakutan di mana-mana. Iya. Lalu apa arti omongan jangan takut? Jadi sebenarnya dengan mengatakan jangan takut, ya, di dalam kalimat yang pendek itu termuat hal-hal yang sangat besar. Tuhan mau mengatakan melalui malaikat, jangan takut hai manusia yang takut tersaing, hai kau manusia yang takut tidak lulus, yang takut tidak punya pacar, yang takut tidak dicinta, yang takut kehilangan pekerjaan, yang takut perusahaannya bangkrut, ya. Kamu sekalian yang takut, kamu tidak perlu lagi takut. Mengapa? Apa yang jaminannya tadi kan? Karena Yesus yang baru lahir ini, kata malaikat, akan menghapuskan ketakutan itu. Mungkin sebelum Yesus lahir, ada juga yang bilang jangan takut. Tetapi mungkin sementara ia terbebas dari rasa takut, kemudian datang lagi mengejarnya, ia tenggelam lagi. Tapi malaikat berkata, mulai sekarang jangan lagi takut, tak perlu takut. Mengapa? Karena Yesus yang baru lahir ini akan menghapuskan ketakutan dengan kuasa.
Itu berarti di dalam dan melalui peristiwa Natal yang sebentar lagi kita akan rayakan ini, manusia tidak perlu takut. Melalui Natal Tuhan menyembuhkan penyakit manusia yang paling akut, yaitu ketakutan. Dan yang Tuhan hapuskan itu, yang Tuhan sembuhkan itu bukan fenomenanya, bukan gejala-gejala ketakutannya, melainkan sumber utama, biang kerok dari ketakutan itu, yaitu apa? Dosa yang melilit manusia. Hal ini jelas, atau lebih jelas kalau kita lanjutkan bacaan kita tadi di ayat yang ke-11. Mungkin minta tolong Pendeta Tika untuk membacakannya. Baik, saya baca kembali Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang lahir itu tadi? Kristus Tuhan Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, ada 3 gelar untuk Yesus yang disebutkan di dalam berita kelahiran ini. Yang pertama adalah ia adalah hari yang telah juru selamat. Juru selamat artinya apa? Yang menyelamatkan, yang menebus, yang membebaskan. Ia yang menebus kita atau manusia dari dosa, yang adalah sumber segala ketakutan, sumber segala ketidaknyamanan. Jadi saya katakan tadi, bukan hanya fenomenanya, bukan hanya di permukaan Tuhan mengusir ketakutan, tapi Ia mengusir sampai pada bagian yang paling akar, yaitu dosa. Karena yang lahir itu adalah seorang juru selamat. Ini menjadi sangat penting bagi kita untuk mengingat pada waktu-waktu itu. Pada waktu ketika Yesus lahir ini, gelar sebagai juru selamat itu dikenakan kepada Kaisar Agustus. Ia adalah soter. Ia juru selamat, penyelamat. Ia disebut sebagai penyelamat. Nah, dengan menyatakan bahwa Yesus yang baru lahir itu adalah juru selamat, ini hendak menegaskan bahwa bukan kaisarlah. Jadi kaisar itu yang paling top lah. Tidak ada lagi kuasa yang lebih hebat daripada kuasa kaisar. Tapi malaikat mengatakan bukan kaisar yang akan menyelamatkan engkau, bukan kaisar sang juru selamat, melainkan siapa? Yesus yang baru saja lahir itu, itulah juru selamat. Ya, tidak ada apapun, tidak ada siapapun dalam hidup ini, dalam dunia ini yang dapat menyelamatkan atau menebus manusia. Hanya Yesus yang dapat melakukannya, dan bukan hanya ia dapat, ia mampu melakukannya. Tidak ada apapun yang dapat membebaskan kita dari cengkeraman ketakutan kecuali Yesus. Jadi kalau Anda takut, bukan cari teman, bukan minum-minum, bukan nyanyi-nyanyi, itu juga oke saja. Tapi itu hanya mengalihkan perhatian. Hanya Yesus yang mampu membuat kita tak lagi gentar, tak lagi takut menghadapi apapun. Hidupilah keseharianmu, jangan takut, ada Yesus. Dan sekali lagi, penyelamatan atau pembebasan yang Yesus lakukan itu bukan hanya pada gejala-gejala ketakutan, bukan hanya pada wujud yang terlihat, melainkan pada sumbernya, biang keroknya itu dosa. Kelahiran Yesus membawa penyelamatan, membawa penebusan, membawa pembebasan dari dosa. Itu kan gelar pertama. Gelar kedua tadi apa ya tadi? Gelar kedua adalah Kristus Tuhan. Kristus, Ya. juru selamat, sekarang Kristus. Apa itu? Ini adalah terjemahan kata Mesias dari perjanjian lama. Dia yang diurapi. Para raja juga diurapi. Ya. Jadi Yesus yang baru lahir itu adalah dia yang diurapi, dia yang diberi power, dia yang punya power, dia yang punya kuasa. Datangnya atau lahirnya seorang Mesias adalah salah satu dari pemberitaan para nabi-nabi. Secara khusus setelah pembuangan, baik pembuangan pertama di Asyur maupun pembuangan yang kedua di Babel. Nah, jadi Yesus sang juru selamat yang baru lahir ini udah juru selamat, adalah dia yang dinantikan selama berabad-abad oleh manusia, yang telah diberitakan para nabi. Dia yang kelahirannya sudah diberitakan oleh para tokoh-tokoh keagamaan. Ia adalah sang juru selamat yang sah karena ia diurapi, yang benar. Itu adalah menegaskan bahwa di dalamnya ada di dalam Yesus itu ia bukan konon katanya dia adalah juru selamat. Bukan konon katanya. Ia telah disahkan. Ia adalah yang diurapi. Nah, gelar ketiga tadi apa? Tuhan. Tuhan. Ya. Kyrios.
dalam bahasa Yunani. Dengan ini hendak dikatakan bahwa Yesus yang baru lahir itu adalah sang penguasa, Tuhan, Lord. Ya, bisa Tuhan, bisa Tuan. Ya, Gusti. Bisa Gusti Yesus, bisa Gusti Prabu. Ya, sang penguasa yang mengendalikan kehidupan manusia. Nah, bertolak dari kenyataan bahwa ketakutan adalah sesuatu yang terus-menerus hendak mencengkeram kehidupan manusia, dan pada saat yang sama isi berita yang disampaikan malaikat bahwa Yesus yang baru lahir itu adalah juru selamat dan sang penguasa kehidupan yang telah dinubuatkan oleh para nabi dan telah lama dinantikan, maka kalimat jangan takut itu mendapat arti yang sangat mendalam dan relevan. Itu berarti apa? Peristiwa Natal pertama itu hendak mengatakan, bahkan menyerukan demikian, hai manusia, seperti tadi setelah saya katakan, hai engkau yang selalu merasa ketakutan, hai engkau yang merasa tidak dicintai, hai engkau yang merasa berdosa, dengarkanlah. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat yang akan membebaskan engkau dari segala belenggu yang mengikatmu. Dan inilah berita Natal yang sangat indah yang Allah sampaikan kepada kita pada malam ini dalam bagi kita yang mendengarkan ngulik Alkitab. Siapapun engkau yang sekarang ini sedang berada dalam ketakutan, dalam kehampaan barangkali, merasa sendiri, merasa ditinggal, merasa tidak diperlukan, merasa tak dicintai, entah karena apa. Firman Tuhan mengatakan kepadamu bahwa di dalam Yesus engkau akan mendapat kelepasan dari semua itu. Di dalam Yesus kita akan mendapat kelepasan secara khusus saat ini dari rasa takut apapun yang mendera kita. Baik, lanjut ke ayat 8, Pak. Saya tidak sabar melihat ini. Dalam ayat 8 ini ada sesuatu yang menarik. Semoga para sahabat juga memperhatikan tadi bahwa yang didatangi oleh para malaikat itu adalah para gembala. Saya bacakan kembali ayat 8 ini. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Pertanyaan saya nih Pak, mungkin simple tapi kita lihat nanti di jawaban Bapak. Mengapa para gembala yang didatangi oleh para malaikat yang ya katakanlah mereka ini bukan siapa-siapa, tidak dianggap di dalam tatanan sosial masyarakat? Kenapa bukan Herodes yang punya power, Pak? Kenapa bukan para ahli Taurat yang dianggap saleh dan memiliki relasi dengan Tuhan seperti itu? Kenapa harus dengan gembala ini? Ya, justru karena yang barusan saja pendeta Tika katakan itu. Karena memang gembala itu adalah yang tidak dianggap, tidak dipandang. Ya. Jadi gembala memang adalah simbol dari orang-orang yang hina atau dihina, dianggap hina. Orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang disepelekan. Gembala adalah orang-orang yang dianggap kasar, tak mengindahkan peraturan masyarakat, ya, tak mengindahkan peraturan keagamaan. Kadang-kadang mereka makan gak pakai basuh segala macam. Maka para rabi Yahudi bahkan memandang rendah. Para rabi memandang rendah para gembala. Mereka tak diperkenankan misalnya untuk menjadi saksi di dalam pengadilan. Mengapa? Karena perkataan para gembala tidak dapat dipercaya. Jadi betul kata pendeta ketiga, ini orang yang bukan siapa-siapa, tidak dianggap. Jadi pemilihan para gembala sebagai penerima pertama berita Evangelion ini hendak mengatakan bahwa yang sebaliknya dari yang kita suka pikirkan, bahwa Allah sangat mencintai segala sesuatu yang dipandang hina, yang dipandang sebelah mata oleh dunia ini. Ya, seperti para gembala. Dan nanti Yesus lahir di mana? Di palungan. Temannya siapa? Ternak. Keselamatan datang dalam diri seorang bayi. Bayi itu tak berdaya, rentan. Kalau binatang, anak babi lahir, itu dia udah bisa jalan. Dia bisa cari. Iya, betul. Paling nggak dia bisa cari susu induknya. Tapi kalau bayi, dia harus dibiarkan mati, lemah, rentan. Dan inilah keajaiban makna Natal itu. Ketika banyak orang lebih tertarik pada hal-hal yang
spektakuler, yang luar biasa, yang besar, yang tampak hebat, Tuhan justru sangat mencintai yang biasa dipandang hina oleh dunia ini. Jadi, kalau ada di antara kita yang merasa takut, merasa hina atau dihina, kecil atau dikecilkan, disisihkan, ingatlah firman Tuhan pada malam ini, pada ngulik Alkitab kali ini, bahwa Tuhan sangat peduli kepada kita. Justru Tuhan telah memilih mereka yang disingkirkan, mereka yang dianggap hina. Berarti nggak hina di mata Allah, dianggap hina oleh siapa? Oleh kita manusia, yang dianggap tak berdaya, yang dianggap tidak punya apa-apa, yang tak dapat dipercaya. Tuhan telah memilih mereka sebagai penerima pertama dari Evangelion. Berarti apa? Tuhan sangat mencintai siapapun engkau yang merasa atau dibuat oleh orang lain merasa seperti itu. Begitu Pendeta Tika. Baik, saya menggarisbawahi yang barusan Bapak katakan, bahwa Tuhan peduli pada setiap orang, juga pada orang-orang yang dianggap kecil atau rendah, atau bahkan sama sekali tidak dianggap, seperti para gembala ini dan banyak juga mungkin di antara kita. Bagi saya, Pak, mendengar ini, saya merasakan ini sungguh sebuah kabar baik. Saya tidak dianggap masyarakat, tapi Tuhan peduli pada saya. Nah, saya ingin mendengar lebih banyak tentang kabar baik ini. Bagaimana ini kemudian bisa memberdayakan para gembala pada masa itu, dan juga memberdayakan kita para pendengar ngulik Alkitab di malam hari ini. Kita akan lanjut mengulik ayat berikut, tetapi kita berikan dulu kesempatan pada beberapa informasi yang lewat berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga masih dengan narasumber kita Bapak Pendeta Arlianus Larosa dalam acara Ngulik Alkitab.
Bagi para sahabat yang baru bergabung, kami sampaikan bahwa saat ini kita sedang mengulik Lukas 2 ayat 8 sampai 20 dengan tema Jangan takut, tetap hidupi keseharianmu. Ini merupakan segmen terakhir kita di episode ini, namun para sahabat tentu saja masih dapat berinteraksi bersama kami melalui chatroom yang tersedia. Saya mau langsung kembali ke Bapak. Di akhir segmen kedua tadi, Bapak memberikan sebuah penjelasan yang bagi saya secara personal ini sungguh sebuah kabar gembira. Kabar baik, Tuhan peduli pada setiap orang, pada orang-orang yang dianggap kecil dan rendah, atau bahkan yang sama sekali tidak dianggap oleh dunia ini. Dan saya sungguh ingin Bapak menjelaskan lebih lanjut, karena dunia ini kita semua membutuhkan kabar baik seperti ini. Maka saya akan lanjut saja membacakan ayat 13 dan 14 untuk kita ulik lebih lanjut. Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah memberikan berita, jangan takut, para malaikat bernyanyi. Apa artinya nyanyian ini, Pak? Ya, di dalam nyanyian para malaikat ini diproklamasikan dua hal yang terjadi pada saat kelahiran Juru Selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan itu. Yang pertama adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya. Sebagaimana sudah saya katakan tadi, ini bukan sebuah harapan. Semoga kiranya melalui kelahiran ini Allah dimuliakan. Ini sebuah proklamasi. Ini sebuah pernyataan. Dengan ini, dengan para malaikat bernyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, ditegaskan bahwa dalam dan melalui kelahiran Tuhan Yesus, Allah dimuliakan. Penegasan, di dalam kelahiran ini Allah dimuliakan. Artinya, di dalam diri Yesus, sang bayi yang baru lahir itu, kuasa dan sekaligus kasih Allah. Ini nggak boleh dipisah. Kalau hanya kuasa itu bisa menyeramkan. ya. Power tend to corrupt, katanya kan. Ya. Tapi ini kuasa dan kasih Allah menjadi nyata, mewujud, hadir dalam dunia. Kuasa dan kasih Allah yang hadir dalam dan melalui Yesus itu, dalam kelahiran Tuhan itu, sedemikian hebatnya sehingga nama Allah dimuliakan di tempat yang maha tinggi. Sedemikian hebat kuasa Allah yang nyata, begitu hebatnya kasih yang terwujud dari Allah melalui kelahiran Yesus itu, sehingga secara spontan Allah dimuliakan. Nah, bagian kedua adalah damai sejahtera di bumi, ya, damai sejahtera. Nanti dinyanyikan bahasa Natal mungkin lagu itu, ya. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera atau eirene atau shalom dalam bahasa Ibrani berarti keselamatan yang menyeluruh. Sesuatu keselamatan yang utuh, bukan hanya sorga, bukan hanya dunia, tapi sorga dan dunia. Ini akan makin jelas ketika kita menyadari bahwa lawan kata damai sejahtera itu bukanlah perang. Ya, jadi perang damai itu bukan perlawanan katanya. Lawan kata damai sejahtera adalah celaka, keadaan celaka, keadaan sengsara, keadaan kesusahan. Dan ini terjadi damai sejahtera terjadi di antara manusia. Artinya di dalam dan melalui kelahiran Tuhan Yesus, keselamatan yang utuh dan menyeluruh itu, yang sekarang dan akan datang, sorga dan dunia itu terjadi di antara manusia. Hubungan manusia dengan Allah yang sebelumnya terretak, terpisahkan, terpulihkan. Bukan hanya dengan Allah, relasi antar manusia pun terpulihkan sedemikian rupa. Manusia yang mengalami ini adalah manusia yang dikatakan tadi yang berkenan kepadanya. Jadi ukurannya bukan yang ada dalam diri manusia, bukan yang kita lakukan. Ini bukan berarti ada yang berkenan atau yang tidak berkenan. Bukan itu.
ini orang yang berkenan. Bukan, yang berkenan kepada Allah. Artinya siapa yang memutuskan ini diselamatkan atau tidak, boleh mengalami atau tidak, bukan kita, bukan yang ada dalam diri kita, bukan yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan. Wewenang sepenuhnya untuk menentukan siapa yang diperkenankan itu berada mutlak dalam kuasa Allah yang penuh kasih, ya, sebagaimana tadi dinyatakan dalam bagian pertama. Jadi karena ada dalam kuasa Allah yang penuh kasih, maka itu jaminan bahwa semua orang akan mengalami kesempurnaan atau keselamatan yang sempurna. Semua orang akan mengalami keselamatan yang sempurna, yang menyeluruh, yang utuh, yang holistik itu. Semua orang tanpa kecuali. Baik, ini menggelitik saya dan menjadi sebuah reminder bagi saya, Pak, ketika Bapak mengatakan wewenang itu ada di tangan Tuhan, bukan pada kita. Ya, barangkali ini ketika menyambut Natal juga menjadi semacam catatan atau bahkan koreksi pada kita bahwa jangan menjudge orang lain. Karena kewenangan itu ada pada Tuhan, tidak ditentukan oleh kita, tetapi sepenuhnya ada dalam kekuasaan dan kasih Tuhan. Baik, Bapak, masih ada yang harus kita ulik. Ada beberapa ayat dan saya tentu saja akan meminta Bapak menjelaskan itu. Saya akan bacakan kembali ayat 15 dan 20 untuk kita lanjutkan menguliknya. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, para gembala, dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apa pesan atau apa yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat barusan 15 sampai 20 ini, Pak? Ya, ini respons ya, Pendeta. Ini respons dari para gembala atas berita Natal, atas berita kelahiran Yesus. Ya. Baik. Dengan demikian ayat-ayat ini hendak memberikan kepada kita atau memberitahukan kepada kita apa yang harus, apa yang perlu kita lakukan sebagai respons pada berita Natal. Tadi kan beritanya ini keselamatan yang menyeluruh untuk semua, bahkan untuk segala makhluk sebenarnya. Ya, sekarang apa yang kita perlu lakukan, respon apa? Bagaimana sebenarnya kita merayakan Natal? Ya, nah kita mulai dari tadi ayat 15. Mungkin bisa sekali lagi dia tolong dibaca ayat 15-nya. Baik, ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Nah, saya minta perhatian kita pada kata kita. Marilah kita. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Pergi. Jadi sebenarnya kan bisa gini nih. Karena ada beberapa gembala nih. Atau kita di sinilah Tuhan bilang ada keselamatan berita yang hebat di sana. Saya kan bisa bilang, Tika, kamu tungguin studio ya. Biar saya lihat di sana, nanti saya kasih tahu ke kamu deh. Kan bisa begitu. Bisa. Supaya aku yang mendapat informasi pertama. Ya. Tetapi di sini enggak, marilah kita. Ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam merespons berita Natal itu kita perlu membangun, merawat, mengembangkan semangat kebersamaan, semangat solidaritas. Dalam menyambut Natal kita memerlukan untuk semakin bukan hanya mengembangkan sekarang kalau di musim pandemi ini, ya zaman pandemi, adalah menegaskan, mempertegas, mempertebal kebersamaan dan solidaritas kita. Ya. Sekali lagi mereka bisa bersikap egois sebenarnya, ya. Tetapi mereka memilih untuk bersama-sama.
Nah, kalau kita ingin merayakan Natal dengan baik, maka di tahun pandemi ini, maka kita perlu mewujudkan kebersamaan itu dengan lebih banyak rasa kesetia kawanan, solidaritas. Terbukti bahwa kita masih bertahan secara ekonomi bukan pertama-tama karena perusahaan-perusahaan besar kan, tapi karena usaha kecil dan UMKM. kesediaan kita ini. Orang masyarakat ketika punya kenalan yang jual bakso, lalu kasih tahu ke saya, Pak, itu ada yang jual bakso, lalu engkau menghubungkan saya dengan dia, saya membeli, saya mendapat makanan, dia mendapat uangnya, penghasilan, ya. Ini ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami penurunan penghasilan, saya sudah katakan tadi. Nah, marilah kita merayakan peristiwa Natal tahun ini dengan menunjukkan solidaritas kepada sesama. Mari kita rayakan Natal, mari kita hadapi segala keterbatasan yang sekarang sedang kita alami secara bersama-sama, supaya dengan bersama-sama kita bisa menghadapi dan melewatinya. Nah, kita lanjut ke ayat 16. Minta tolong Pendeta Tika untuk kembali membacakannya. Baik, saya bacakan ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka cepat-cepat, bukan oke, nanti ya sebentar kita santai dulu, cepat-cepat. Ini mengajak kita untuk apa? Segera. Jangan menunda. Segera, jangan menunda melakukan segala sesuatu yang perlu, yang semestinya kita lakukan. Kalau engkau ingin menyatakan kesetia kawanan, solidaritas dengan sesama, udah ada di sini nih. Jangan tunda, karena kalau ditunda sudah ada pikiran yang baru muncul yang mungkin akan mencegah engkau untuk melakukan yang tadi, hal baik yang tadi engkau pikirkan. Mereka, para gembala, tak menunda untuk pergi melihat sang bayi yang baru lahir. Mereka segera pergi, bahkan dengan menembus kegelapan malam. Jadi bila ada hal-hal baik yang terbersit atau terlintas dalam pikiran kita untuk kita lakukan dalam rangka merayakan Natal ini, misalnya Pendeta Tika mau kirim saya kue. Baik. Oke, baik. Bukan ya. Baik. Misalnya kalau saya terbesit, saya hendak memberi ini kepada seseorang, jangan ditunda, segera dilakukan. Jangan menunda. Para gembala yang sederhana itu, yang tadi dianggap tidak ada, bukan siapa-siapa itu, mereka memberikan teladan kepada kita. Mereka segera bertindak, segera melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Kita lanjut ke ayat 17. Mungkin tolong lagi dibacakan. Baik, ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Para gembala memberitahukan berita tentang sang bayi, sebagaimana telah mereka dengar dari malaikat. Ini ada dua hal penting di sini. Pertama adalah tentang kesediaan memberitakan Injil, Evangelium, kabar baik. Jadi siapapun yang percaya pada berita Natal, bahwa melalui Natal telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, mesti memiliki semangat untuk memberitakan berita gembira itu. Atau dengan perkataan lain, sebenarnya orang yang percaya bahwa sang Juru Selamat telah lahir, pasti akan memberitakan kabar ini kepada sesamanya. Nggak mungkin dia diam-diam aja. Kesediaan memberitakan ini bahkan dapat menjadi tanda bahwa kita percaya apa nggak percaya. Kalau percaya kasih tahu, ini kan berita heboh, hebat. Kalau Pendeta Tika, tadi kan kita ngomong soal makanan, menemukan makanan yang enak banget. Rekomendasi. Iya dong. Masa diam-diam aja? Pasti akan ngomong, mungkin di status, boleh dicoba. Karena kita ingin orang lain pun tahu, menikmatinya. Hal kedua yang terkandung dalam ayat ini adalah tak takut, diragukan, bahkan ditertawakan. Saya sudah katakan tadi bahwa ketika menjelaskan bagian awal bahwa para gembala ini orang yang tidak dipercaya, nggak layak, nggak boleh menjadi saksi di pengadilan. Betul. Dan mereka tidak takut diragukan. Yesus yang baru lahir ini, mereka beritakan. Mereka beritakan. Ada kemungkinan orang yang mendengar nggak percaya. Tapi terserah kamu deh. Yang penting saya nggak bisa menahan diri untuk memberitakan. Selain itu, bahwa Yesus yang baru lahir itu adalah Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia, diberitakan malaikat hanya kepada para gembala. Jadi tidak ada saksi yang mendengarkan kan. Udah mereka orang yang tidak bisa dipercaya. Sekarang siapa yang
ada saksi bahwa malaikat memang ngomong begitu kepada mereka? Nggak ada. Jadi memang sangat sukar. Ya, dua hal ini cukup alasan bagi para gembala untuk diam, dan cukup alasan buat kita untuk atau orang Percaya. meragukan. Pertama, memang kalian gak layak dipercaya. Kedua, siapa saksinya? Kalian bisa ngarang-ngarang saja. Kalau di zaman sekarang ada foto, Pak, sebagai bukti. Sekarang nggak ada. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Nah, meskipun demikian para gembala tetap memberitakan, menyaksikannya. Mereka tak takut diragukan, bahkan tak takut ditertawakan. Maka kita pun tidak perlu ragu-ragu dan tidak perlu takut untuk ditertawakan. Untuk mewartakan bahwa Sang Juru Selamat telah lahir. Pun tak perlu marah kepada dia atau mereka yang mempertanyakan siapa bidan kelahiran Yesus. Nggak usah marah. Iya. Nggak usah marah. Juga jangan takut. Ya, Betul. ya, tetap saja wartakan itu dengan damai. Ya, kita tiap pada bagian terakhir barangkali ayat berapa? Ayat 20. Baik, ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, ini poin penting, Pendeta Tika. Ya, para gembala itu kembali melakukan pekerjaan mereka. Sebagai gembala. Ya, kembali ya. Ya. Mereka tidak mabuk agama. Ya, mabuk mikir agama, lalu mengabaikan kemanusiaan, mengabaikan meninggalkan pekerjaan, mengabaikan keluarga. Mereka tak meninggalkan pekerjaan mereka sehari-hari. Mereka tak tenggelam dalam euforia bahwa Tuhan memilih mereka menjadi saksi pertama kelahiran Yesus. Itu kalau kita mungkin boleh jadi tergoda itu. Ya. Mereka tidak. Pada saat yang sama terjadi perubahan besar yang radikal dalam hidup mereka dalam menjalankan keseharian mereka. Ya, dalam menjalankan yang rutin, yang sehari-hari. Ya, apa? Mereka tadi dikatakan Mereka memuji Allah. ya, sambil memuji dan memuliakan Allah. Mungkin sebelumnya mereka menggerutu, menyesali nasib kita ini. Gembala dihina, nggak dianggap, nggak dipercaya. Tapi sekarang mengerjakan yang sama, pekerjaan yang sama, aktivitas yang sama dengan jiwa yang berbeda. Mereka melakukan sambil memuji dan memuliakan Allah. Ini penting kita ingat. Mari rayakan Natal dengan tak menghidupi keseharian sebagai tema kita. Mari merayakan Natal dengan tetap menghidupi keseharian kita sambil memuji dan memuliakan Allah. Memuji dan memuliakan Allah berarti menjalani keseharian kita dengan benar, dengan baik, dengan sungguh-sungguh, bukan sungut-sungut, dan penuh tanggung jawab. Yang pekerja, yang karyawan tetaplah bekerja dengan baik dan benar, dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Jangan bersungut-sungut. Mungkin gaji tak naik, mungkin ada yang turun gajinya, bahkan mungkin kehilangan pekerjaan. Tetaplah bekerja dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Jangan bersungut-sungut. Pengusaha juga sama, mungkin keuntungan turun, mungkin malah merugi. Tetaplah jalani dengan memuji Allah. Tuhan akan memberikan yang terbaik ke depan. Para pejabat, jangan korupsi. Jangan korupsi. Anggota dewan yang mulia, jangan cari alasan yang aneh untuk memperkaya diri, menaik-naikkan gaji di tengah-tengah keusahaan masyarakat. Para guru mungkin perlu menyesuaikan diri, keahlian dengan mengajar, repot sekarang, tetap bersyukur dan seterusnya. Meskipun Natal tahun ini kita rayakan dalam keprihatinan, jangan takut. Tetaplah hidupi keseharianmu dengan memuji dan memuliakan Allah, sebab telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan takut, tetap jalani keseharianmu. Begitu Pendeta Tika. Baik, sungguh sebuah berita baik. Jangan takut. Tuhan hadir, Tuhan peduli dan bersama-sama memberikan kita kemampuan mengatasi ketakutan. Pak Arianus Larosa, terima kasih untuk kesediaan Bapak menjadi narasumber dan memberikan penjelasan mengenai tema kita di Ngulik Alkitab kali ini. Kiranya apa yang kita bincangkan bisa juga menolong para sahabat YKB untuk bisa menyambut dan merayakan Natal ini dengan baik dan bersukacita walaupun keadaan masih dalam pergumulan seperti itu. Sahabat YKB GKI, ada beberapa hal yang dapat kita ambil menjadi pembelajaran dari Ngulik Alkitab episode ini. Pertama, bahwa rasa takut itu betul ada. Itu sebentuk emosi yang dimiliki oleh kita manusia, bahkan makhluk hidup. Pada level tertentu itu wajar, tetapi jangan dikuasai ketakutan.
Inilah berita yang perlu kita ingat bahwa Tuhan hadir. Tuhan menyapa kita di tengah ketakutan yang kita alami dan berkata, jangan takut sebab Dia adalah Tuhan penguasa kehidupan kita. Sapaan Tuhan jangan takut semestinya memberi kita ketenangan, kekuatan dan pengharapan untuk menghadapi situasi apapun juga dalam hidup. Karena Tuhan hadir di dalam kita. Kedua, Natal. Ini bicara tentang Kristus adalah penyembuh terhadap segala penyakit yang melumpuhkan kita, ketakutan. Dan bukan hanya fenomena, tetapi akarnya yang disembuhkan, dicabut oleh Tuhan, yaitu dosa yang membelenggu kehidupan kita. Maka Natal ini sesungguhnya juga boleh menjadikan kita orang-orang yang bebas dari ikatan dosa, menjadikan kita hidup yang baru, hidup yang berdaya, hidup yang memuliakan Tuhan. Ketiga, yang perlu kita pelajari dari ngulik Alkitab kali ini, kemuliaan Allah. Allah melakukan perkara hebat dan baik ini, memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kehidupan kita adalah untuk kemuliaannya. Dan kabar baiknya juga, kita diundang oleh Tuhan untuk memuliakan Dia dengan membangun dan melakukan, bukan hanya sekadar wacana, tetapi di tengah-tengah pandemi ini kita diundang, diajak oleh Tuhan untuk menyatakan semangat kebersamaan, solidaritas kepada orang yang membutuhkan. Tuhan mempercayakan para gembala untuk menyampaikan kabar baik. Saat ini juga melalui ngulik Alkitab ini kita diingatkan, Tuhan juga mengundang dan mempercayakan kita untuk menyaksikan kabar baik Natal ini kepada sesama, menyatakan solidaritas kepada mereka yang membutuhkan. Jangan berhenti, walaupun ada yang meragukan, bahkan ketika ada tantangan. Mari kita ingat bahwa segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Allah, dan dengan perspektif yang berbeda itu kita melakukan dan menjalani tugas tanggung jawab kita, bahkan keseharian kita dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru, sehingga betullah bahwa seperti nyanyian para malaikat dan dilakukan oleh para gembala juga, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sahabat DKB GKI, tuntas sudah perjumpaan kita dalam ngulik Alkitab episode ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Doa saya, Anda semua para sahabat yang setia diberkati melalui program ngulik Alkitab ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang agar mereka pun boleh merasakan sukacita yang sama seperti kita dalam ngulik Alkitab ini. Kita akhiri jumpa kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan, meskipun Natal tahun ini kami rayakan dalam keprihatinan, dan kami sebentar hendak menuju akhir tahun juga dengan berbagai macam kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan, kami bersyukur Engkau meneguhkan kami bahwa kami tak perlu gentar karena Juru Selamat telah lahir, yaitu Kristus, Juru Selamat yang sah, Tuhan yang berkuasa. Dan biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk merayakan Natal tahun ini dengan berbagi dengan sesama, semakin menebalkan, mewujudkan kebersamaan kami, solidaritas kami sebagai semua warga bangsa, supaya dalam keterbatasan-keterbatasan yang ada ini kami tetap dapat bersukacita. Terima kasih ya Allah, demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin.